Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Amin ya rabbal alamin. Suara ini kalau jelas ya, Mbak ini. Kita sampai hadis al-ashir, terus ya, hadis ke-10. Nggih, betul niku. Al-hadisu al-ashiru. Leres niku nggih. Hadis ke-10 nggih. Al-hadisu al-ashiru. Al-hadisu al-ashiru hadis kang ke-10. Ya, hadis kang ke-10. Jadi hadis ke-10 ini merupakan kalau diberikan apa ya, maudhu atau judulnya itu adalah dalam Syarah Arba'in dari Ibnu Hajar Al-Haytami itu diberikan judul sebagai Kasbul Halal Sababun Liijabati Du'a wa Aklul Haram Yamna'uha. Jadi perkara halal itu menjadi pekerjaan yang halal itu menjadi satu sebab doa itu dikabulkan. Dan memakan makanan yang haram itu menjadi satu sebab doa itu tidak dikabulkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan ting kitab jenengan wonten tambahane ayuhan nasu nggih. Napa boten wonten? Napa langsung inallah? Napa pun? Oh langsung nggih. Nggih. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha sak temene Gusti Allah Ta'ala thayyibun itu thayyib, bagus. Layak baru orang nerima sapa Allah ila thayyiban kecuali perkara kang apik, perkara kang bagus. Wa innallaha sak temene Gusti Allah amara iku merintahake sapa Gusti Allah al mukminina wong iman apa wong kang mukmin bima kelawan suci-wici amara kang merintahake sapa Allah bihi kelawan ma al mursalina ing para utusan Allah maksudnya. Faqala maka ngendika ta'ala sapa Allah Ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Ya ayyuhar rusulu he para utusan Allah. Kulu mangana sira kabeh. Minat thayyibati saking perkara-perkara kang apik.
Wa'malu lan padha ngamal sira kabeh. Salihan ing perkara-perkara kang saleh. Wa qala lan ngendika ta'ala sapa Allah ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu he wong kang beriman. Kulu mangana sira kabeh. Min saking min thayyibati. Saking perkara saking perkara kang apik. Min thayyibati ma. Saking min thayyibatin saking perkara kang apik. Rozakna kang paring rezeki sapa kita kum ing sira kabeh. Sumada kara mangko nuli nutur maksudnya apa? Nyebut ya. Nyebutake nyeritakake ar-rajula ing lanang. Yutilu kang adoh sapa rajul asafara ing apa musafiri. Yutil itu panjang ya, dawaake maksudnya nggih dalam perjalanan yang jauh. Asy'asa as'asa kang napa? Kusut, kusem, kusut. Orang kalau dalam perjalanan musafir itu enggak apa penampilannya kan ngoten ya. Ya, apa kusut, kusem. Akhbaro kang napa? Kotor, akeh debune. Debu nggih. Kalau zaman dulu bepergian tidak naik bising ono asine ya, jalan kaki. Tentunya debu panas itu akan mengenainya lah. Ya, artinya badannya itu kotor, busuk dan berdebu, banyak debu. Ya mudu kang napa? Napa ngadahake itu maksudnya bentangake. Ya ada ing tangan loro nih rojul ila sama imari sama ngangkat tangan dongo. Maksudnya ya mudu ya dehi. Ya Robi kali ngucap sopo rojul ya Rob ya Rob. Wa ma tu'amuhu lan napa pakanane rojul wa ma tu'amuhu lan utai pakanane rojul haramun ku benda haram. Wa ma syarabuhu lan utawi umbinane rojul mau ulana mau haramun ku benda haram. Wa mal basuhu lan pakaiane rojul haramun ku benda haram juga. Wa hudia lan din napa dipakani bil harami kelan perkara haram. Fa anna yustajabu li dzalika. Fa anna yustajabu. Fa anna mongko apa mungkin? Fa anna yustajabu. Apa mungkin? Yustajabu den sembadani diijabahi doane lidzalika kemergo perkara-perkara mau. Perkara-perkara mau ya, pakanane haram, umbenane haram, pakaiannya haram dan dia banyak uh, apa um, kenyang dengan makanan-makanan yang haram
Jadi bagaimana mungkin yustajabu disembadani dungane lidalika sebab mengkono-mengkono itu. Terus nih Mbak, dalam hadis nih sedangnya seperti tadi ingkang kita sebut ke dalam maudhu napa judul hadisnya adalah pekerjaan yang halal itu bisa menjadi satu sebab doa itu dikabulkan dan pemakanan itu boleh jadi sebab doa itu tidak dikabulkan. Kalau kita lihat daripada hadisnya, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu thayyiban. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan sesungguhnya Allah adalah thayyib. Thayyib itu apa? Thayyib itu artinya Allah Subhanahu wa taala itu disucikan dari sebarang macam kekurangan. Allah disucikan dari segala macam aib. Allah disucikan, dibersihkan dari segala macam cacat. Dan fahuwa tayyibun fi dzatihi wa tayyibun fi asma'ihi wa tayyibun fi sifatihi. Allah itu tayyib dalam asmane, dalam sifati, dalam zati. Wa fi awamirihi wa nawahi dalam apa perintah-perintah dan larangan. Allah Subhanahu wa taala itu thayyibun min kulli wujuh. Artinya dari segi manapun Allah Subhanahu wa taala itu adalah thayyib. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat thayyib, maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima apa-apa perkara kecuali perkara itu thayyib. Kan innallaha thayyiban. La yaqbalu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu apik, Mbak. Allah itu bersih daripada kekurangan, kecacatan. Ya, thayyib dalam zatnya, sifatnya. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali perkara-perkara yang thayyib. Seperti apa? Ucapan-ucapan yang diterima oleh Allah, ya ucapan-ucapan yang thayyib. Kan dalam surat Fatir itu kan ilaihi yas'adu al-kalimu at-thayyibu. Naik ke atas, naik kepada Allah itu perkataan-perkataan yang thayyib, bagus. Misalnya kalau kita berdoa ya menggunakan kata-kata yang baik, yang thayyib. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal-amal perbuatan, ucapan, doa, tujuan ya, kecuali benda itu adalah benda yang thayyib. Contoh seperti apa nih? Contoh seperti perkara-perkara amal-amal yang tidak thayyib. Ya seperti perbuatan riak, ujub. Riak niku napa? Riak niku show off ya, pamer gitu. Artinya melakukan suatu perkara selain kerana Allah juga kerana orang lain, itu namanya riak niku. Riak. Kalau ujub itu maknanya dia terlalu overconfidence. Artinya dia terlalu terlalu membanggakan dirinya sendiri. Terlalu membanggakan dirinya sendiri. Terlalu membanggakan dirinya sendiri yang nanti pada akhirnya menimbulkan sifat sombong. Gitu ya. Merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya itu paling wah lah segala-galanya. Kalau satu amalan perbuatan itu dilakukan daripada orang yang mempunyai sifat-sifat seperti demikian, ya Allah tidak terima. Karena Allah sesungguhnya adalah thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. La yaqbalu illa thayyiban. Sama halnya kalau kita dalam melaksanakan sedekah, menderma, melakukan kebaikan, ya wakaf. Tentunya kita perlu melakukannya daripada benda-benda yang baik dan dari sumber yang baik. Karena kalau itu
bukan daripada sumber yang tidak baik, ya tidak diterima. Ya tidak diterima. Ya. Artinya tidak diterima itu maksudnya nggih, dikira sebagai satu pahala. Makanya orang yang riya itu nggih, orang yang riya itu kan akhirnya dia tidak dapat apa-apa karena riya dia itu nanti akan membakar pahalanya sendiri. Yang ada dia hanya rugi saja. Ya, sudah keluarnya Allah Subhanahu wa taala itu gimana? Kenapa? Memerintahkan orang-orang beriman itu sama seperti apa yang diperintahkan kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ditunjukkan daripada redaksi daripada hadis tersebut. Jadi apa yang diperintahkan kepada para nabi dan rasulnya itu juga diperintahkan kepada para umatnya. Diperintahkan para umatnya. Kemudian Rasulullah SAW mengutip satu perkataan dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati ma wa'malu sholihah. Wahai para utusan Allah, makalah perkara-perkara yang thayyib dan beramalah yang soleh. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Min kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi intinya segala amal pekerjaan yang halal. Halal itu boleh jadi dari segi halal zatnya atau kaifiahnya. Zatnya itu maksudnya adalah benda itu halal dari segi zatnya, ya. Dan halal dari segi kaifiahnya. Kaifiah itu maksudnya adalah bagaimana barang itu diperolehi. Bagaimana barang itu belum diperolehi. Ya, contoh daging ya, daging itu halal dari segi zatnya, artinya ya disembelih menurut hukum syariat Islam. Dan uang yang digunakan untuk membeli daging tersebut itu pun diperolehi daripada jalan yang halal. Itu maksudnya seperti itu. Ya, thayyib itu halal itu maksudnya halal dari segi zatnya dan halal dari segi bagaimana harta tersebut itu diperolehi. Ngerti? Nah, walaupun ada kata dagingnya itu daging yang halal, ya, yang halal, tapi cara memperolehi uangnya itu hasil daripada korupsi, walaupun dibelikan untuk daging yang halal, ya besar kemungkinan, ya susah itu nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran, Mbak, memberikan gambaran. Kemudian Rasul memberikan gambaran sumadza qara ar-rajulu yutilu safaru as'asa aghbaro. Di sini dalam gambaran yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingin ditunjukkan bahwa ada beberapa perkara-perkara yang menjadi sebab doa itu dikabulkan dan ada perkara yang menjadi sebab doa itu terhalang untuk dikabulkan. Mbak Stanton, bahwa kita berdoa kepada Allah ini agar doa kita ini dikabulkan, itu ada beberapa sebab. Ada kalanya sebab itu berhubungan dengan tempat, ada kalanya sebab itu berhubungan dengan masa atau waktu di mana doa itu diucapkan. Makanya banyak toh di dalam beberapa riwayat yang lain seperti doa di multazam itu mustajab. Artinya doa di multazam ya, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, doa di situ merupakan salah satu sebab doa itu dikabulkan yang berhubungan dengan tempat. Ada lagi doa selepas sholat fardu, itu doanya dikabulkan. Itu menunjukkan bahwa masa antara waktu yang menjadi salah satu sebab doa dikabulkan diantaranya adalah selepas sholat 5 waktu. Ngerti?
Jadi dalam berdoa itu ada beberapa sebab-sebab doa itu dikabulkan. Yang dinyatakan dalam hadis ini ada beberapa. Yang pertama, mengangkat tangan. Mengangkat tangan dalam berdoa itu merupakan salah satu sebab doa itu dikabulkan. Kenapa? Karena dengan kita mengangkat tangan itu memberikan satu isyarat akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, dan mengangkat tangan itu juga disyariatkan, diperintahkan toh dalam agama kita. Mengangkat tangan. Oleh karena itu maka kalau kita berdoa itu mengangkat tangan tuh ya betul-betul, jangan setengah-setengah gitu ya. Jenengan ingat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika dalam perang Badar, ketika Rasul berdoa itu angkat tangannya bukan begini Mbak, tapi sudah sampai begini, dan naik ke atas dah. Jadi rida ya yang di samping di samping nanti pundak Rasulullah itu sampai terjatuh. Rasulullah mengangkat tangannya sampai ke bukan begini lagi, tapi sudah sampai begini. Makanya dalam berdoa itu mengangkat tangan merupakan salah satu sebab doa itu dikabulkan. Maka itu diperhatikan. Makanya kalau walaupun kita mengaminkan pun ya juga bersungguh-sungguh lah kalau kita pengen doanya itu dikabulkan. Ya ngangkat tangan itu yang betul-betul. Jangan seperti orang malas. Malas ngangkat tangan. Yang kedua, kan, em, memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan ya Rob. Ya Rob, ya Rob. Bertawasul dengan nama Allah yaitu ya Rob. Rob diambil dari kata rububiyah. Rububiyah maknanya adalah kita meyakini bahwa hanya Allah sahaja yang mentadbir dan menguruskan segala urusan yang ada di dunia ini. Itu namanya rububiyah. Ya, Rob. Rob artinya kita meyakini bahwa hanya Allah sahaja yang mentadbir, yang menguruskan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang menguruskan rizki kita, yang menguruskan jodoh kita, yang menguruskan kesehatan kita, yang menguruskan apa-apa yang berlaku dengan kemaslahatan kita, yang mengelakkan kita daripada segala macam bahaya. Itu yang uruskan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Allah, semua makhluknya, semua makhluk. Itu Rabb. Makanya dalam surat An-Nas kan, qul a'udzu birabbin nas, birabbin nas. Tuhan yang menguruskan segala urusannya manusia. Manusia perlu bernafas, Allah ciptakan tanam-tanaman yang mengeluarkan oksigen, kan gitu? Manusia perlukan makan, Allah tumbuhkan makanan-makanan, tanah yang subur untuk manusia itu kan semuanya Allah Subhanahu wa taala yang uruskan. Dan memanggil nama ya Rob. Misalkan kita doa yang Mbak angkat tangan, ya Allah ya Robbi. Kan kalau dalam ya Robbi sudah menjadi bahasa yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia kan. Ya Allah ya Robbi. Gitu. Ya Allah ya Robbi apa? Ya Robbi. Inna natawassalu ilaika misalnya. Ya Rob misalkan apa doa apa? Atau ya Rob istajib doa ana ya Rob. Ya Rob Tuhan yang menguruskan segala urusan di alam semesta. Perkenankanlah doa kita ini. Ya Robbi. Ya Robbi ya Tuhan saya. Yang tahu mana yang baik dan yang buruk untuk diri saya. Tunjukkanlah saya kepada jalan yang engkau ridhoi. Ya Robbi. Maka dalam hadis tadi kan dikatakan sumadza karo ar-rajulu yutilu safar. Ya as'asha akhbaro. Ya muddu yadaihi. As'asha akhbaro. As'asha akhbaro. Ini maknanya napa jenenge niku napa Mbak? Host menunjukkan bahwa seseorang itu tidak dalam keadaan yang sombong. Ya kan dalam keadaan kusut, rambutnya itu banyak debu, badannya pun kotor karena kesan daripada perjalanan yang jauh yang dia tempuh. Nah makanya orang sedemikian ini ketika dia berdoa kepada Allah itu jauh daripada sifat-sifat sombong. Jadi salah satu
sebab doa itu dikabulkan adalah ketika kita berdoa itu tidak ada kesombongan di dalam hati kita. Karena orang yang sombong ini doanya tidak dikabulkan. Orang yang sombong, orang yang merasa cukup, tidak memerlukan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang sedemikian itu ya gitu. Karena sifat sombong itu kan hanya milik Allah kan. Al-kibru ridai. Faman akhadahu apa itu? Sifat kibir, sifat napa? Takabur, sifat sombong itu sifatku. Siapa yang mengambilnya seakan melawannya. Allah Subhanahu wa taala sifat sombong yang memang sewajarnya karena Allah lah yang menguruskan alam semesta ini ya. Ya, as-asa akhbaro. Nah, itu adalah beberapa sebab-sebab doa dikabulkan. Ya, yutilus safar, as-asa akhbaro, yamudu yaitu ilai sama, kemudian memanggil Allah dengan ya Rabb. Namun, Mbak, di sini kemudian Rasulullah SAW menyebutkan perkara-perkara yang menjadi penghalang doa itu dikabulkan. Napa niku? Wa mat'amuhu haramun. Walaupun sebab-sebab doa itu ada, tapi makanannya itu haram. Baik haram dari segi zatiahnya, dia makan apa? Khinzir, makan babi, makan makanan sing tidak dihalalkan, ya. Binatang yang disembelih tidak sesuai dengan hukum Islam. Wa masyrabu haramun, umbinan sing haram, umbi arak, nggih, dan barang-barang yang diharamkan. Baik haram dari segi barangi atau haram dari segi bagaimana barang itu didapatkan. Walaupun barang itu, walaupun air yang diminum itu air putih, nggih, napa air teh manis pun, tapi dia mendapatkannya itu daripada uang hasil korupsi, uang hasil menipu, uang hasil mencuri, ya barang itu menjadi barang haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaian itu pakaian haram. Ya, diperoleh dari cara yang haram, mencuri, merompak, gosok. Ono sing gosok. Ono sing biasa nak pondok gosopan. Biasane. Lah nak pondok niku mboten nggih, Pak. Gosok ngertos jenengan gosok? Ngertos jenengan? Napa niku gosok? Gosok niku berbeda kali mencuri nggih. Nggih, ghasab niku memakai barang orang lain tanpa izin. Tapi tidak ada tujuan untuk memiliki. Itu namanya ghasab. Kalau mencuri itu kan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan memiliki. Itu namanya mencuri. Nah, kalau merompak itu mengambil harta orang lain tanpa kebenaran dengan secara terang-terangan. Itu namanya merompak. Merampok. Nah, kalau ghasab ini mengambil barang orang lain, tapi tak ada tujuan memiliki. Nah, hukumnya ghasab bagaimana? Hukumnya ghasab ya tidak oleh, Mbak. Kita ambil barang orang lain tanpa izin. Kecuali, ya, anak pengecualian. Kecuali kalau kita tahu bahwa barang kawan kita yang kita pakai itu, dia itu diketahui ridho. Wongnya apian nih, Mbak iki apian kok. Misalnya napa sandalnya tak silih ya paling ya oleh. Itu maksudnya kalau diketahui bahwa orang tersebut tidak marah barangnya dipakai atau dikenal pasti bahwa orang tersebut itu ridho barangnya dipakai, itu tidak apa-apa. Itu gosok ya, tidak apa-apa. Tapi kalau kita ketahui bahwa orangnya tersebut itu tidak ulehan, tidak ridho barangnya dipakai, itu tidak boleh. Itu ya. Itu namanya gosok. Wamal basuru haramun. Nah, sama, barang-barang yang dipakai itu kalau diperoleh dari cara yang haram atau benda itu benda haram, itu hukumnya pun tidak boleh.
Wa ghudhiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan perkara pengharam, artinya ya begitu, terbiasa dengan benda yang haram. Akhirnya apa komentar Rasulullah? Fa anna yustajabu lidzalika. Bagaimana mungkin doa orang yang sedemikian itu dikabulkan? Walaupun sebab-sebab doa itu ada, cuman itu tidak cukup. Tidak cukup untuk doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada penghalang-penghalangnya itu. Yang kedua, Mbak, makanan haram ini dia akan menjejas dari segi napa niku nggih, dari segi apa kesehatan kita punya aktivitas menjadi sehat. Karena bagaimanapun juga kalau kita mau sholat, kita memerlukan energi. Dan energi itu dihasilkan daripada pemakanan dan minuman. Makanan yang halal, yang dipelori dengan cara yang halal, itu akan memberikan energi yang positif. Makanya orang kalau sholat itu rajin, artinya tidak rasa males-malesan. Tapi kalau makanan yang haram dan diperoleh dengan cara yang haram, itu akan memberikan energi yang negatif. Karena uang mau Quran itu perlu energi toh, madeg, menteleng. Wong sholat itu ya perlu energi toh. Wong qiyamul lail pun juga perlu energi toh. Makanya makanan-makanan yang haram ini ada diperoleh dengan cara yang haram, dia akan memberikan energi yang negatif, menjadikan orang tersebut menjadi malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih Mbak nggih. Itu di atas-atas berkenaan dengan pemakanan dan minuman ya. Karena itu bisa menjadi sebab penghalang doa kita ini dikabulkan. Pada masa yang sama, ketika kita berdoa, kita juga perlu memperhatikan sebab-sebabnya. Al-hadisu al-hadi asyar. An Nabi Muhammadin. Al-hadisu al-hadi asyar. Um, Hadis ke-11 nih sekedar nih. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi. Qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, rawahu Tirmidzi. An Nabi Muhammad saking Abi Muhammad Al Hasan bin Ali, rupane Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, sibti Rasulillah. Sibti itu adalah ibnul bin. Sibti itu adalah cucu daripada anak perempuan. Itu namanya sibtun. Ini ya Mbak. Sibtun itu adalah cucu lelaki daripada anak perempuan. Kalau hafidun itu cucu daripada anak lelaki. Itu hafidun. Nah, itu beda. Kalau dalam bahasa kita kan cucu sama saja. Dari anak lelaki kan anak perempuan sama. Tapi kalau sibti Rasulillah itu artinya cucu daripada anak perempuan. Kan putri Rasulullah kan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah gadah niku Sayyidina Hasan dan Husain. Bagaimana Sayyidina Hasan dan Husain itu cucu Rasulullah daripada Sayyidah Fatimah. Jadi sibti itu cucu daripada anak perempuan. Kalau hafidun itu cucu daripada anak lelaki. Waraihanatihi lan raihanai Rasulullah, kesayangannya Rasulullah. Jadi Sayyidina Hasan itu disifatkan seperti raihanah. Raihanah itu bunga yang wangi, Mbak. Bunga yang wangi. Karena Sayyidina Hasan itu wangi, bagus akhlake dan bagus juga huluki. Maksudnya dari segi penciptaan dan dari segi akhlaknya itu bagus. Ganteng, putih, akhlaknya juga bagus. Itu Sayyidina Hasan. Kala ngendika sapa Sayyidina Hasan, hafidtu apal sapa ingsun min Rasulillah sangi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa dak ma yari buka ilama la yari buka. Dak ninggalo sira ma ing suci-wici yari buka kang mamangake sira. Ilama maring suci-wici la yari buka kang ora mamangake sira.
Tinggalkanlah perkara yang kamu yakini. Ah, tinggalkanlah perkara yang ragu, ambillah perkara yang yakin. Gitu maksudnya. Tinggalkan yang ragu-ragu, ambillah yang yakin. Ruang riwayat ing hadis at-Tirmidzi Sobyam Tirmidzi wan Nasa'i li Imam Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Hadisun hasanun sahih. Jadi hadis ini menunjukkan arti bahwa kita ini perlu untuk mengambil kira perkara yang kita yakin. Kalau kita ragu tentang satu perkara tersebut, ya tinggalkan. Contoh dalam pemakaian halal, yang satu jangan tidak yakin halal. Ya sudah, ambil yang halal. Itu maksudnya ngoten. Tidak mayari buka ila mala yari buka. Kalau dalam sholat misalnya, uh, yang rakaat ketiga atau rakaat keempat, ambil yang ketiga. Biasanya hadisun hasanun sahih. Niki pun hadis 11 nih, kita hadisnya ada 40 lebih. Tapi betul-betul misalnya, oh bijang terakhir nih Mbak, jenengan Rabu dewangsul nih. Hmm, repot. Misalnya nak buatan cari hatang nih, kita terus kita itu lihatin insya Allah. Kalau kita cekak semuanya mawon, insya Allah kita sambung besok dengan hadis ke-12 insya Allah. Monggo kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan surat wal-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau Miki.